yang pertama toke asli, ini kayak gini kan. Ada juga toke palsu, dan juga ada toke aspal. Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali ngebahas tentang toke. Sesuai dengan janji saya sebelumnya, kali ini kita akan kembali ngebahas tentang penipuan toke. Nah, buat teman-teman yang berencana membeli toke, mau transaksi toke, dan gak mau ketipu, pas banget nonton video ini ya. Nah, pada video sebelumnya kan kita udah ngebahas tentang penipuan transaksi bayar kan. Untuk video kali ini kita akan ngebahas tentang penipuan. Tapi kali ini kita bakal bahas apa sih bedanya antara toke asli dan toke palsu ya. Kalau kemarin sih yang nipunya itu buyer ya. Nah, kalau sekarang itu yang nipunya adalah penjual. Dan kenapa kita bahas hal ini? Karena bener-bener lagi marak banget ya untuk penipuan toke ini. Dan banyak juga korbannya, dan banyak banget yang WA ke saya udah beli toke tapi ketipu, dibilangin toke asli padahal itu toke palsu. Kemarin baru aja ada yang nge-DM saya juga, ada yang nge-WhatsApp juga. Makanya saya kasihan banget buat teman-teman yang udah pada ketipu. Dan kita semua bikin video ini supaya nggak ada lagi korban-korban dalam transaksi penipuan toke. Jadi korban penipuan toke palsu ini udah banyak banget, jumlahnya udah sangat banyak, dan juga nominalnya ini nggak kira-kira, ada yang sampai ketipu puluhan juta, ratusan juta. Dan percayalah, penipu-penipu itu begitu dia ada dapat uangnya, itu mereka pasti bakal langsung hilang. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita bahas ya, apa sih bedanya antara toke asli dan juga toke palsu. Tapi sebelum mulai, tolong bantu dulu subscribe channel saya Indra, supaya saya bisa terus bersemangat untuk berbagi info-info penting kepada teman-teman semua ya. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman harus tahu dulu bahwa toke ini 3 jenis ya. Ada yang pertama, toke asli, ini kayak gini kan. Ada juga toke palsu, dan juga ada toke aspal. Nah, sebelum teman-teman bisa bedain antara toke asli, palsu, dan aspal, teman-teman harus tahu dulu dong gimana sih karakteristik dari toke ini ya. Nah, makanya sekarang kita bakal bahas apa aja sih karakteristik dari toke itu ya. Yang pertama kita bakal bahas dulu yaitu adalah bentuk toke ya. Teman-teman harus hafal gimana sih bentuk toke asli ini. Nah, untuk toke ini, yang toke asli bentuknya kayak gini ya. Teman-teman bisa lihat dari sini. Ini bisa kita lihat gimana kepalanya. Kepalanya kayak gini ya, dari mulai badannya, dari mulai buntutnya. Teman-teman harus hafal ya, ini kayak gini toke asli. Jadi nggak akan mungkin bentuknya beda dari ini. Kalau misalkan bentuknya beda, berarti itu bukan toke asli, atau mungkin beda jenis ya, bukan toke rumah. Mungkin bisa juga toke berbintik atau toke emas, karena toke ini juga ada banyak spesiesnya, ada sampai 59 spesies. Nah, yang kedua yang teman-teman harus tahu adalah pergerakan dari toke. Pergerakan dari toke ini benar-benar cepat, lincah, dan gesit. Dia ini jalannya melangkahnya sama kayak cicak ya, nempel kan ya. Dia beda dengan gecko. Kalau gecko kan dia badannya, gerakannya itu diangkat badannya, dan nggak secepat dan selincah toke ini. Dan poin nomor 3 dari karakter toke ini, kita bahas sifatnya. Sifat dari toke ini benar-benar agresif dan juga sangat galak. Dan karakter keempat dari toke yaitu kita bahas mengenai kebiasaannya atau kemampuannya dia. Dia ini bisa nempel di dinding, dan toke ini kalau teman-teman lihat ya di zoom, ini dia jarang sekali menjulurkan lidahnya. Bisa kita lihat ya, dia nggak pernah keluar lidahnya sama sekali. Dan juga selain itu dia ini sangat respon terhadap gangguan, sangat agresif. Kalau misalkan ada yang ganggu, dia bakal nyerang balik atau dia mengangkat rahangnya, karena dia benar-benar respon terhadap gangguan. Dan toke pun sifatnya sangat pemalu. Jadi dia itu senang sembunyi di tempat persembunyian. Kalau kita ada hiding cave, dia sembunyi di situ. Atau kalau kita taruh bambu, pasti bakal sembunyi. Dia nggak senang sama hal-hal keramaian. Dan untuk karakteristik yang kelima, dia ini aktivitasnya nokturnal ya, atau dia adalah binatang yang aktif pada malam hari. Kalau pada siang hari dia nggak akan terlalu aktif. Dia mulai aktif tuh di malam hari, mulai cari makan. Dan dia itu hanya aktif pada saat dia lapar. Kalau dia udah kenyang, itu dia biasanya bakal diem, bakal nggak bergerak ya. Dan yang keenam, karakteristiknya dia ini makannya sangat senang sama serangga. Tapi dia senangnya makanan hidup ya. Dia itu nggak senang disuapin. Dia itu dia senang pada makan atau serangga-serangga yang aktif masih hidup. Dia senang makan jangkrik, bisa juga cacing kalau masih kecil. Senang juga cicak, dan bahkan dia makan tikus, dia senang. Pokoknya dia makan segala ya. Dia makan yang hidup-hidup, dia makan dagingnya senang juga. Tapi yang mati dia nggak akan senang.
Dan yang terakhir, karakteristik dari toke ini ialah dia binatang autotomi atau binatang yang bisa memutuskan ekornya kalau misalkan dia lagi dalam kondisi stres dan dalam terdesak. Dan kalau misalkan dia udah putus ini, si buntutnya bisa kembali tumbuh lagi ya. Bisa kembali ke ukuran semulanya sebelum dia putus. Nah, jadi itu ya guys, poin-poin penting untuk karakteristik toke. Karena kita harus tahu dulu supaya teman-teman bisa bedain yang asli, palsu, atau aspal. Oke, kita sekarang balik lagi ke laptop. Nah, kita bakal bahas yang pertama. Untuk toke asli udah jelaskan seperti ini. Nah, untuk toke palsu itu teman-teman kalau udah hafal dari karakteristik toke ini sangat mudah sekali, sangat gampang. Kita balik lagi aja ke tadi yang 7 poin tadi ya. Jadi kita bahas satu persatu. Nah, sekarang kita bahas untuk toke palsu. Nah, apa sih toke palsu itu? Toke palsu itu bener-bener bukan toke seperti ini, tapi dia itu toke buat-buatan. Kenapa sih kayak gitu? Karena kan yang dicari itu toke yang besar, toke panjang 43 cm ke atas, 45 cm. Sedangkan toke yang sepanjang ukuran itu pun sangat jarang sekali ada. Makanya banyak penipu-penipu yang menyiasati dengan merubah biawak menjadi toke. Itu bisa dengan dijahit pakai baju kostum toke atau juga dicat seperti toke. Jadi teman-teman kalau misalkan udah apa karakteristik tadi toke itu bakal mudah banget ngebedainnya. Untuk toke biawak teman-teman bisa lihat sendiri bentuknya sangat beda jauh ya, nggak kayak gini. Ini teman-teman bisa sambil lihat video yang contohnya toke palsu yang biawak dirubah jadi toke ya. Dan juga bisa dilihat di sini pergerakannya kan nggak akan sama karena dia itu sangat lambat sekali ya, beda dengan toke yang jalannya lincah cepat. Dan juga dari sifatnya dia nggak agresif ya, nggak galak seperti toke ini. Adapun kebiasaannya pun jelas kalau toke palsu ini seperti biawak dia nggak mungkin bisa nempel. Dan dia ini biawak kan sifatnya seperti dengan toke itu sangat beda jauh. Kalau biawak itu dia sering banget menjulurkan lidahnya, sedangkan kalau toke kan nggak pernah. Dan dia juga nggak pemalu seperti toke ya. Dan dia aktivitasnya tidak seperti toke, bukan binatang nokturnal. Makanannya pun dia kalau seperti ini karena dia sudah dijahit dan dia lagi sakit, pasti dia akan mau makan sendiri. Pasti dia maunya disuapi atau bahkan nggak makan sama sekali. Jadi teman-teman bisa bedain kalau misalkan toke palsu dan juga toke asli. Kalau toke palsu ini nggak akan mungkin bisa seperti ini. Jadi jauh dari karakteristiknya yang tadi saya jelasin sama teman-teman. Dan dia pun jelas bukan binatang autotomi untuk yang palsunya ya. Dan untuk yang toke palsu berikutnya itu, ini kalau teman percaya nggak percaya, ada juga toke palsu itu bukan biawak yang dirubah, tapi bener-bener adalah toke boneka. Itu bener-bener parah ya, orangnya bener-bener jahat banget. Dan orang ketipu itu kasihan banget karena dia mungkin kurang pengetahuannya. Jadi biasanya kalau dalam modus penipuan toke itu kan dia bisa minta kirim foto dulu kan si penjualnya. Nah, pada saat dia pengen minta kirim foto, dijadikanlah momen untuk menipu atau modus untuk menipu, dikirimlah foto toke palsu, itu boneka yang dibuat seperti toke yang ukurannya dibuat panjang. Nah, setelah uangnya masuk kepada si penipu itu, dia bakal ngilang lagi guys. Jadi gitu ya. Untuk toke palsu itu ada dua macam. Ada toke yang dirubah dari binatang asli menjadi binatang yang seperti toke, dijahit atau dicat atau apapun lah ya caranya dia. Dan ada juga yang boneka ya. Ini bener-bener bukan makhluk hidup. Nah, untuk yang terakhir kita bakal bahas toke aspal. Apa sih toke aspal? Tokenya sini bener-bener asli. Ini bener-bener toke kayak gini. Tapi dia itu tokenya nggak asli panjangnya. Contohnya apa? Jadi si tokenya ini seperti ini. Untuk bagian buntutnya, dia ini karena dicari yang panjang, disambung lah guys. Dijahit juga sama dia ya. Jadi untuk toke aspal ini teman-teman, untuk ngebedanya butuh sangat teliti dan juga harus expert ya, karena benar-benar sama toke, nggak seperti yang tadi biawak kan jelas beda ya, bentuknya agak aneh ya, gerakan juga agak aneh juga kayak siluman tuh kelihatannya. Nah, kalau yang toke aspal itu sulit bedainnya, cuman teman-teman kalau jeli itu kelihatan di ekornya ada sambungannya. Nah, ini kebenaran pernah kita alamin sendiri penipuan ini kita di Jember pernah mau transaksi beli toke ya yang ukuran panjang sekitar 45 cm 46 cm. Kita udah benar-benar tertarik banget sama tokenya karena emang benar-benar sehat juga, badannya juga gemuk dan juga panjang ukurannya. Dan begitu kita mau bayar, ada keanehan. Begitu kita mau transaksi itu, si orang itu minta uang duluan. Dan yang aneh itu apa? Si orang itu, si penipunya itu nggak mau difoto guys, agak aneh kan, nggak mau di video. Emangnya dia apa? Kan agak aneh juga ya. Jadi dia tuh kayak alergi foto bilangnya. Itu bener-bener aneh guys. Nah, karena dia itu banyak keanehan, dari mulai transaksinya dia pengen uang duluan dan juga dia nggak mau difoto juga. Nah, akhirnya kita bertahan dong, kita negosiasi, nggak mau cepet-cepet transaksi, dan kita akhirnya setelah lihat di toke ini pulang dulu ke hotel tempat kita nginep ya. Nah, begitu di hotel karena dia itu ribet ya, akhirnya kita sambil santai di hotel periksa lagi foto dan video di toke tersebut. Ternyata pas kita teliti lihat, oh inilah alasannya, ternyata dia itu penipu. Kenapa? Karena buntutnya itu adalah sambungan. Jadi benar-benar beda kalau untuk toke aspal ini. Kalau sambungan ini buntutnya nggak kayak gini ya. Kalau ini kan buntutnya benar-benar halus, dia itu bisa bergerak juga, respon terhadap rangsangan. Nah, kalau misalkan toke yang aspal itu yang
sambungan bututnya, dia itu bener-bener kaku, sangat keras sih bututnya itu ya, nggak kayak gini. Dan dia nggak akan goyang-goyang kalau misalkan disentuh juga, dia nggak akan respon terhadap rangsangan. Nah, akhirnya singkat cerita, karena kita udah tahu itu penipuan, dan dia juga kan nanya-nanya terus gimana taksanya jadi atau enggak, dia juga ngejar-ngejar juga, kayak neken-neken pengen jadi ya. Nangkapnya bilangnya dia udah rugi waktu segala macam. Akhirnya kita tentang balik dong. Ya udah, kalau mau transaksi sini, kita transaksi di polsek setempat. Nah begitu ditantang kayak gitu, akhirnya dia ngilang, gak ada kabar lagi. Ya udah, paling gitu aja teman-teman. Sekian dari video saya ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan gak ada lagi korban-korban penipuan toke setelah nonton video ini. Tolong banget di subscribe dan di share ya video ini, supaya tahu ada teman-teman kalian yang lagi butuh informasi tentang modus penipuan toke ini. Nah berikutnya, karena banyak yang minta untuk bedain apa sih antara beda toke ini atau toke gecko dengan leopard gecko, video berikutnya kita bakal bikin video tentang itu ya. Makanya terus stay tune at my channel. Oke, makasih guys, sampai ketemu, see you.